Selamat datang kembali di materi robotika. Kita akan lanjut di bagian kinematika inverse yang kedua, yaitu untuk yang solusi numeriknya. Kita review dulu sedikit. Jadi dalam kinematika inverse ini ada dua buah tipe pencarian solusi, yaitu yang pertama itu closed form solution atau solusi eksak. Jadi solusi itu merupakan fungsi inverse dari inputan yang kita miliki. Yang kedua itu yang akan kita bahas yaitu optimalisasi atau optimasi, yaitu berhubungan dengan solusi numerik. Jadi nanti kita harus meminimalkan posisi atau nilai Q berdasarkan perbedaan target dan end of effector yang kita miliki saat itu. Jadi salah satu masalah dari kinematika inverse adalah untuk yang closed form solution itu sangat sulit ketika masalahnya seperti ini. Jadi ketika posisi target itu tidak bisa dicapai oleh end of effectornya, yang di sini adalah targetnya itu terlalu dekat dibandingkan end of effectornya. Seperti itu. Sehingga kita membutuhkan metode yang berhubungan dengan kira-kira end of effector itu terhadap target itu bisa dicapai sampai errornya berapa sih, atau misalkan setidaknya sudutnya bisa tercapai atau mendekati gitu. Nah, untuk kunci dari metode optimasi ini itu adalah yang disebut dengan Jacobian. Jacobian itu sebetulnya adalah hanya turunan dari si fungsi yang kita miliki terhadap nanti sudut yang kita ubah atau D yang kita ubah. Seperti itu. Jadi kita masuk ke contoh kasus yang pertama. Contoh kasus di mana kita hanya memiliki lengan robot yang bisa bergerak terhadap sudut theta. Yang kita inginkan adalah jarak terdekat terhadap target yang di sini. Jadi di sini minimalkan jarak ini. Jadi seperti itu. Jadi secara matematiknya minimalkan perbedaan antara target dan end of effector yang kita miliki dengan mengubah-ubah nilai Q-nya. Nah, kalau di sini, kalau untuk di robotika yaitu minimalkan theta-nya sehingga posisi target terhadap posisi end of effector yang bergantung terhadap theta itu minimum. Jadi yang kita butuhkan adalah minimalisasi jarak dari T terhadap end of effectornya. Ini bisa dilakukan dengan cara looping. Tentu saja karena metodenya optimasi atau optimalisasi. Jadi kita akan mencari solusinya dari waktu ke waktu gitu. Jadi kita bisa menggunakan while selama jarak distance antara target dan end of effector itu lebih besar daripada toleransi. Jadi kita harus mengeset toleransinya dulu. Kira-kira sampai errornya itu batas yang diperbolehkannya itu berapa. Nanti kita update theta yang baru itu adalah theta yang lama ditambah Jacobian yang dipengaruhi oleh theta-nya juga. Lalu hitung posisi end of effector yang setelah theta-nya itu diupdate. Lalu dicek lagi kira-kira jaraknya sekarang sudah lebih kecil daripada toleransinya atau tidak. Selama ini masih lebih besar daripada toleransi, ini akan terus dilakukan looping dan tidak akan pernah berhenti gitu. Dan untuk solusi numerik ini belum tentu dia harus sampai berhenti. Jadi ketika keadaannya dia sudah perubahannya tidak signifikan, maka itu misalkan udah solusinya. Yang jadi pertanyaan adalah fungsi dari Jacobian yang dipengaruhi oleh theta ini seperti apa sih? Ini kita bisa menggunakan metode central difference. Jadi turunannya itu
kita bisa menggunakan perbedaan antara kalau kita ubah tetanya di plus atau di minus, jadi ini nanti delta theta, ini juga delta theta terhadap theta yang kita miliki sekarang. Jadi kira-kira kalau saya geser plus dan minus sejauh delta theta, itu kira-kira kemiringannya positif atau negatif. Nah, di situ nanti kita bisa dapatkan nilai dari Jacobiannya. Jadi Jacobiannya itu adalah jarak antara target dan end of effector ketika tetanya itu digeser sejauh plus delta theta. Yang kedua itu sejauh minus delta theta. Jadi nanti perbedaan antara keduanya ini bisa menghasilkan nilai positif atau negatif. Jadi kemiringannya itu didapatkan dari sini. Nah, jadi kita cek dulu awalnya posisinya yang biru. Kita cek kira-kira kalau untuk yang plus itu nilainya berapa, dan kalau untuk yang minus itu nilainya berapa. Ketika kita jumlahkan, nanti kita bisa dapatkan perubahan Jacobian ini dari waktu ke waktu, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Dia akan mengejar target ya sudutnya gitu. Tapi kalau misalkan masih ada error, ini tidak masalah. Misalkan error karena memang ini adalah kasus yang tidak bisa dicapai 100%. Jadi yang penting arahnya atau kedekatannya itu betul-betul diminimalkan. Lalu untuk kasus yang kedua, kita tambahkan lagi lengan yang kedua itu dengan sudut theta 2. Jadi sekarang kita punya theta 1 dan theta 2. Itu nanti akan lebih mudah dibandingkan menggunakan closed form solution. Karena kita hanya perlu mengupdate salah satu kedua theta tanpa perlu saling terikat seperti ada aturan rantai. Jadi nanti ada Jacobian 1 dan Jacobian 2 untuk theta 1 dan theta 2. Kita hitung lagi selama jarak antara target dan end of effectornya itu lebih besar daripada toleransi, kita akan tetap hitung. Dan nanti di sini end of effectornya itu bergantung pada theta 1 dan theta 2. Nah, untuk Jacobiannya ini ya sama juga. Yang membedakan adalah untuk Jacobian 1 itu theta 2-nya dibuat konstan, tidak diubah-ubah, hanya theta 1-nya saja yang diubah-ubah, plus minusnya. Dan untuk yang J2 atau Jacobian 2, theta 1-nya dibuat konstan, dan theta 2-nya itu yang diubah-ubah. Seperti itu. Nanti ya akan ada terus perubahan dari theta 1 dan theta 2. Ini adalah ya gambaran bagaimana perubahan theta 1 dan theta 2. Ini untuk theta 1-nya dulu. Itu seperti apa. Lalu theta 2 seperti apa untuk yang Jacobian 2. Nanti solusinya akan seperti ini. Jadi dengan menambahkan lengan, target yang sebelumnya tidak bisa dicapai, sekarang bisa dicapai dengan melengkungkan ini dengan ada sudut tertentu. Kalau yang sebelumnya kan hanya bisa lurus saja, sekarang kita bisa mencapai solusi dengan ya membuat kelengkungan di antara kedua lengannya itu. Selain simple gradient yang menggunakan Jacobian, ini simple gradient yang sebelumnya, ada juga metode yang disebut dengan Lavenberg-Marquardt atau yang disebut dengan LM singkatannya. Ini sebetulnya sama dengan simple gradient yang sebelumnya. Yang membedakan adalah sekarang di Jacobiannya itu adalah sebuah konstanta yang akan berubah sesuai dengan keadaan saat itu. Jadi untuk awalnya dia alfanya itu 1 sesuai dengan simple gradient, tapi seiring dengan berubahnya jarak T terhadap E-nya,
dengan update tetanya. Jadi ini adalah jarak target terhadap end of effector pada sudut yang sebelumnya. Kalau ini yang sudut yang baru. Kalau misalkan sudut yang baru itu ternyata jaraknya lebih kecil, maka nanti nilai alfa itu dikalikan nilai beta. Beta itu konstanta juga. Jadi tujuannya ini adalah nilai alfanya itu akan diperbesar. Tapi kalau misalkan ininya kejadiannya lebih besar, maka nanti dibagi beta atau diperkecil nilai alfanya. Jadi yang membedakan di LM ini adalah nilai J ini akan dipercepat atau diperlambat gitu. Nah, konsekuensinya dari sini yang pertama kita perlu menentukan nilai beta yang optimum. Jadi kita tidak bisa asal nilai betanya, tapi dia cukup bagus gitu. Ini salah satu contohnya pengaruh nilai beta yang bervariasi terhadap bagaimana kestabilan dari pencarian solusinya. Ini dibandingkan antara simple gradient dan Levenberg-Marquardt. Jadi kalau untuk betanya itu 1, ya mendekati ke 1, semakin ke sini betanya itu semakin besar. Ini 1,4. Jadi di sini ini semakin mendekati 1. Karena 1,05 solusinya itu semakin hampir sama dengan simple gradient, tapi lebih cepat dari simple gradient kalau kita diamati. Nah, mencapai solusinya lebih cepat. Nah, kalau kita semakin besar, ada mulai suatu masalah di 1,1. Lihat bagaimana dia bergetar di end of effectornya. Itu kita memiliki masalah kestabilan karena update-nya itu kebingungan karena nilai betanya itu terlalu besar, sehingga nanti kalau misalkan semakin besar lagi untuk mencapai solusinya dia akan cukup tidak stabil dulu, walaupun nanti akhirnya akan stabil. Jadi solusinya akan lebih lambat ketika betanya itu tidak optimum. Jadi ini LM lebih lambat, sedangkan untuk yang di sini LM lebih cepat dan lebih cepat. Seperti itu. Nah, ini juga untuk kasus yang betanya itu mendekati 1 semua. Tapi kita lihat lagi nilainya bagaimana gitu. Ternyata ya betul, untuk mendekati 1,0 sekian-sekian itu ya di sininya kalau semakin mendekati ke 0 itu semakin bagus. LM-nya lebih cepat dan tetap stabil. Di sini untuk 1,05 ini sudah terlihat dia berosilasi, yang orange ini berosilasi sampai ke stabilnya. Walaupun pada akhirnya nanti stabil, tapi ini cukup lama karena beta ini terlalu besar sehingga nanti tetap ada percepatan ketika dia tidak dibutuhkan percepatan. Jadi LM tidak stabil. Ini juga apalagi yang di sini sangat tidak stabil. Dia tetap seperti kebingungan untuk mencari solusinya. Seperti itu. Nah, ini solusi untuk yang numerik ini cukup membantu ketika kita memiliki banyak sekali lengan robot dan kita tidak perlu 100% berada di posisi yang sama dari waktu ke waktu seperti yang terjadi pada closed form solution atau solusi eksak. Jadi si posisi targetnya ini bisa bergerak-gerak atau ada error, dia kadang di sini atau kadang di sini, itu nanti akan dikejar oleh lengan robotnya lebih baik dibandingkan closed form solution yang butuh solusi yang berbeda dari koordinat yang berbeda. Seperti itu. Untuk solusi numerik hanya cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi di metode path planning untuk mengorganisir atau memanage pergerakan dari lengan robot itu. Terima kasih.